Hari itu Aldo sedang bersantai setelah sibuk bekerja. Seperti biasa, dia membuka aplikasi media sosial untuk menghabiskan waktu. Saat menggulir timeline, sebuah akun menarik perhatiannya. Akun itu milik seorang gadis bernama Naya yang sering menggugah foto-foto alam dengan caption puitis. Aldo merasa tertarik dan spontan mengirimkan pesan sederhana. "Fotomu keren," captionnya bikin hati tenang. Tak disangka Naya membalas. Percakapan mereka pun mengalir begitu saja. Dari sekedar membahas fotografi, mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan. Aldo tinggal di Bandung, sedangkan Naya di Surabaya. Meskipun terpisah oleh ratusan kilometer, percakapan mereka terasa hangat, seolah-olah mereka hanya berjarak beberapa meter. "Sejak kapan kamu suka fotografi?" tanya Aldo. Ingin tahu lebih banyak tentang gadis yang mulai mengisi pikirannya. "Sejak kecil, aku selalu suka bagaimana foto bisa menyimpan kenangan. Bagaimana denganmu?" Naya menjawab sambil mengirim foto hasil jepretan terbaru, sebuah pantai dengan langit senja yang indah. "Aku sebenarnya lebih suka jadi penikmat. Tapi kalau ada yang ngajarin, mungkin aku bisa memulainya," balas Aldo dengan sedikit menggoda. Hari demi hari, mereka semakin sering berkomunikasi. Aldo mulai menyadari bahwa Naya bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas dan penuh semangat. Sementara itu, Naya merasa Aldo adalah seseorang yang tulus dan perhatian, sesuatu yang ia rindukan selama ini. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi penghalang: jarak. "Apa kamu percaya hubungan bisa bertahan walau kita jauh?" tanya Naya suatu malam. Aldo terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku percaya kalau kita sama-sama mau berjuang." Percakapan itu membuat Naya tersenyum kecil di depan layar ponselnya. Ada sesuatu dalam cara Aldo berbicara yang membuatnya merasa bahwa pria ini berbeda dari orang lain. Namun, di balik senyum itu, Naya tak bisa memungkiri rasa ragu. Jarak adalah sesuatu yang nyata, dan ia tahu hubungan jarak jauh tak pernah mudah. Di akhir malam itu, Aldo menutup percakapan dengan satu kalimat yang menggantung di hati Naya. "Kalau kita saling percaya, aku yakin jarak ini bukan masalah." Sudah 3 bulan sejak percakapan pertama mereka, Aldo dan Naya kini semakin dekat. Meskipun hanya melalui layar ponsel, mereka saling bertukar cerita setiap malam, berbagi tawa, dan bahkan merencanakan masa depan kecil-kecilan. Namun, hubungan jarak jauh mereka mulai diuji saat kesibukan dan rasa rindu semakin menumpuk. Naya yang bekerja sebagai editor freelance sering merasa kesepian. Ia terbiasa menghabiskan hari-harinya dengan tenggelam dalam pekerjaan. Tetapi saat malam tiba, rasa kosong itu muncul. Ia rindu berbicara langsung dengan Aldo, bukan hanya lewat panggilan video. "Do, kamu sibuk banget ya akhir-akhir ini?" tanya Naya suatu malam. Suaranya terdengar sedikit lelah. "Iya nah, deadline kerjaan di kantor lagi gila-gilaannya. Tapi aku selalu sempatin waktu buat kamu kok." Aldo berusaha terdengar santai, meskipun ia tahu Naya merasa terganggu. Namun, kesibukan Aldo tak sepenuhnya menjadi masalah. Belakangan, Naya mulai curiga dengan perubahan kecil dalam cara Aldo berkomunikasi. Pesannya lebih singkat, panggilan video lebih jarang. Di sisi lain, seorang teman lama Naya, Fajar, mulai kembali hadir di hidupnya. Fajar adalah teman kuliah Naya yang kini tinggal di Surabaya.
Ia sering mengajak Naya keluar untuk menghirup udara segar. Bagi Naya, Fajar hanyalah teman. Tetapi ia tak bisa memungkiri bahwa perhatian Fajar membuatnya merasa lebih dihargai. "Aldo, aku cerita sesuatu ya," ujar Naya saat mereka berbicara di telepon suatu malam. "Ceritain aja, aku dengerin," jawab Aldo sambil membuka laptopnya, mencoba menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. "Tadi Fajar ngajak aku makan siang, sekalian ngobrol soal proyek kerjaannya. Menurutmu, aku boleh nggak?" tanya Naya. Setengah berharap Aldo menunjukkan rasa cemburu. Aldo terdiam sesaat, lalu berkata, "Kalau kamu merasa nyaman, dan itu hanya urusan teman, aku nggak masalah lah. Aku percaya sama kamu." Jawaban itu seharusnya membuat Naya lega, tetapi justru menimbulkan perasaan aneh. Ia ingin Aldo menunjukkan lebih banyak rasa peduli. Bukankah sedikit cemburu adalah tanda bahwa seseorang benar-benar peduli? Di sisi lain, Aldo pun merasa resah. Ia tahu hubungan mereka sedang dalam masa sulit, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Diam-diam, ia merasa khawatir kehilangan Naya, terutama karena jarak membuatnya tak bisa selalu ada. Hari-hari berlalu, dan komunikasi mereka mulai terasa hambar. Aldo mencoba menghidupkan kembali suasana dengan mengirimkan paket kejutan untuk Naya. Di dalamnya ada kamera instan yang Naya idam-idamkan dengan catatan kecil, "Supaya kamu bisa mengabadikan momen indah, meskipun aku belum ada di sana untuk melihatnya langsung." Naya terharu menerima hadiah itu. Namun, saat ia memegang kamera itu, pikirannya bercampur aduk. Apakah hubungan ini benar-benar bisa bertahan? Ataukah ini hanya akan menjadi kenangan yang terabadikan dalam foto? Sejak menerima kamera instan dari Aldo, Naya mulai kembali memotret. Kamera itu menjadi teman setianya. Setiap kali ia merasa rindu pada Aldo. Namun, di setiap foto yang diambil, ia tak bisa mengabadikan kehampaan yang semakin hari semakin menguasai hatinya. Jarak yang memisahkan mereka terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Di sisi lain, Aldo juga merasakan tekanan. Beban kerja yang semakin berat membuatnya sulit memberikan perhatian penuh pada Naya. Setiap kali ia ingin menghubungi, rasa lelah seringkali membuatnya menunda. Ia tahu Naya mulai merasa terabaikan, tapi ia tak tahu bagaimana memperbaikinya. Suatu malam, setelah beberapa hari komunikasi, mereka terasa dingin. Naya mengirim pesan, "Do, kita perlu bicara." Aldo langsung meneleponnya, merasa ada sesuatu yang tak beres. "Ada apa, Nah?" tanya Aldo. Suaranya terdengar gugup. Naya menghela napas panjang sebelum menjawab, "Aku rasa hubungan ini makin sulit. Aku kangen sama kamu, Do. Tapi aku nggak tahu apakah kita bisa terus begini." Aldo terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan baginya. Ia tahu hubungan jarak jauh ini memang tidak mudah, tapi ia tak pernah berpikir Naya akan sampai pada titik ini. "Nah, aku tahu aku gak selalu ada buat kamu. Aku juga rindu banget sama kamu. Tapi kita gak boleh menyerah gitu aja. Aku serius sama hubungan ini," ujar Aldo dengan nada putus asa. "Tapi Do,
Aku butuh lebih dari sekedar kata-kata. Aku butuh kehadiranmu. Selama ini, aku mencoba kuat. Tapi aku gak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Balas Naya. Suaranya bergetar. Cakapan itu berakhir dengan keheningan. Keduanya merasa bingung dan terluka. Tetapi tak ada yang benar-benar ingin mengakhiri. Beberapa hari setelah itu, Aldo mengambil keputusan besar. Ia mengajukan cuti seminggu dari pekerjaannya dan membeli tiket kereta ke Surabaya tanpa memberitahu Naya. Ia ingin memberi kejutan. Di hari kedatangannya, Naya sedang duduk di taman kota, tempat favoritnya untuk mencari ketenangan. Saat ia sedang memotret langit sore, suara yang begitu ia rindukan terdengar dari belakang. Langitnya cantik, tapi kamu lebih cantik, ujar Aldo sambil tersenyum. Naya terkejut melihat Aldo berdiri di depannya, dengan ransel besar di punggungnya. Air matanya langsung mengalir tanpa bisa ditahan. "Do, kamu datang," Naya berbisik, hampir tak percaya. "Aku gak mau jarak lagi jadi alasan, dah. Aku di sini sekarang. Kalau ini yang kamu butuhkan, aku akan lakukan apapun supaya kita bisa bertahan," kata Aldo tulus. Mereka pun berpelukan erat, seolah ingin menebus semua waktu yang telah hilang. Di saat itu, Naya menyadari satu hal. Aldo memang tak sempurna, tapi ia selalu berusaha untuk mereka. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan kebersamaan. Mereka berbicara lebih dalam tentang hubungan mereka, saling mengutarakan harapan dan kekhawatiran. Keputusan pun dibuat. Aldo akan mulai mencari pekerjaan di Surabaya agar mereka bisa lebih dekat. "Aku gak janji semuanya akan selalu mudah," kata Aldo di penghujung pertemuan mereka. "Tapi aku janji gak akan pernah menyerah sama kamu." Naya tersenyum, menggenggam tangan Aldo erat. "Itu lebih dari cukup, Do. Selama kita saling percaya, aku yakin kita bisa." Kisah mereka tak sempurna, tapi keduanya memilih untuk terus berjuang. Karena cinta sejati, meski diuji oleh jarak, selalu menemukan jalan untuk bertahan.